Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat abstrak dalam skripsi. Simak terus videonya, jangan di skip karena ini wajib Anda harus membuat abstrak ketika Anda telah menyelesaikan skripsi Anda. Simak terus videonya, sekedap. Oke, sebelum itu, ini kesalahan yang sering terjadi pada mahasiswa ketika dia menulis abstrak. Itu dia menulis abstrak itu ketika proposal. Proposal itu padahal itu belum menggambarkan keseluruhan dari skripsi Anda, skripsi jadi Anda. Jadi abstrak ini dituliskan ketika Anda telah menyelesaikan skripsi Anda. Nah, ini lucunya itu ada yang menuliskan proposal itu di atasnya ada abstraknya, juga ada ketika dia bimbingan skripsi itu masih menulis bab 1 dan bab 2 tapi sudah ada abstraknya. Itu jangan seperti itu. Jadi abstrak ini ditulis ketika Anda setelah mengerjakan skripsi sampai selesai, baru Anda menulis abstrak di atasnya, walaupun tepatnya di awal tapi dalam penulisannya itu terakhiran. Nah, kita pahami dulu sebenarnya apa abstrak itu dalam skripsi ya. Abstrak dalam skripsi itu bagaikan suatu tulisan yang menggambarkan keseluruhan dalam penelitian Anda, mulai dari awal hingga akhir. Itu tergambar dalam abstrak, dari metodenya apa, nanti rumusannya apa, terus jawabannya apa, itu nanti tergambar semua dalam abstrak. Ibarat suatu film itu adalah trailernya atau itu kisi-kisi dari filmnya tersebut. Sama juga ibarat dalam skripsi itu abstrak itu adalah gambarannya nanti di dalam skripsinya itu bagaimana isinya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara penulisan abstrak. Nah, dalam penulisan abstrak ini tidak seluruhnya itu sama di setiap kampus. Ada yang langsung menuliskan langsung abstrak langsung dalam isinya. Ada yang menuliskan itu pertama ada nama terus dosen pembimbing, lalu selanjutnya itu ada judul penelitiannya apa, dan itu ada kampus sampai tahunnya. Lalu di yang keduanya itu ada keywordnya atau kata kuncinya, lalu masuk ke abstraknya. Ada yang seperti itu. Nah, kali ini kita bahas yang banyak ditulis dalam kampus-kampus ya. Itu biasanya itu ada nama kita penulis, lalu ada nama dosen pembimbingnya, lalu ada judulnya, lalu yang selanjutnya ada nama kampus hingga tahunnya. Nah, di baris yang kedua itu ada kata kunci, biasanya kata kunci untuk penelitian Anda. Hal apa yang harus ditulis di awal penulisan abstrak? Yang pertama yang harus Anda tulis adalah tujuan dari maksud penelitian Anda. Nah, tujuan penelitian ini maksudnya yang mana sih? Bukannya kita ambil aja di bagian pendahuluan itu kita copy paste lalu kita pindahkan ke abstrak, bukan seperti itu. Jadi dalam pendahuluan Anda kan telah menulis pendahuluan. Nah, di situ ada maksud tertentu atau maksud dari masalah tertentu, Anda itu meneliti hal tersebut. Misalnya dalam suatu kasus di situ ada suatu permasalahan yang menjadi inti dalam penelitian Anda, itu tuliskanlah di abstrak Anda. Intinya loh, inti dalam permasalahan Anda. Mungkin Anda ambil dalam suatu dua kalimat saja, dua kalimat yang menjadi nanti 4 baris ya, misalnya seperti itu. Jadi intinya aja dalam tujuannya itu apa, bukan tujuan yang ketika Anda melihat bab 1 terus ada copy paste di situ kan ada tujuan penelitian, bukan yang itu. Tapi tujuan dalam yang biasa Anda tuliskan di pendahuluan itu, di pendahuluan atau di konteks penelitian Anda, itu nanti Anda ambil mana itu yang menunjukkan bahwa di situ tujuan penelitian Anda, maksud penelitian Anda, masalah dalam penelitian Anda itu yang mana. Nah, itu nanti Anda tuliskan di abstrak bagian atas yang pertama sendiri. Lalu setelah itu ada juga Anda bisa juga menuliskan sebuah manfaatnya di situ. Nah, sebelah manfaat itu Anda tuliskan sedikit saja manfaatnya, jangan terlalu Anda tulis manfaatnya itu dan ini dan itu, bukan seperti itu. Sebutkan sedikit saja manfaatnya, yang penting itu mengena dalam seluruhan penelitian Anda. Lalu di paragraf selanjutnya, atau bisa ini digabungkan dalam paragraf 1 juga, tapi kalau ini paragraf 1 terasa sudah panjang, ini langsung kita
dilanjutkan aja ke paragraf 2. Tapi nanti Anda kira-kira ya, ini dalam penulisan abstrak ini jangan melebihi 250 kata, atau enggak ini dalam satu lembar itu sampai dibalik ke lembar selanjutnya. Enggak apa-apa dalam satu lembar balik selanjutnya, tapi jangan terlalu banyak hingga 2 lembar itu penuh semua, jangan seperti itu. Tapi dalam satu lembar itu sudah mencukupi, satu lembar dalam tulisan Anda itu sudah mencukupi, jadi singkat saja. Nah, yang selanjutnya dalam paragraf yang selanjutnya itu adalah metode penelitian Anda, sebutkan secara singkat saja ya, metode kual kah, kuan, atau enggak apa namanya itu pendekatan, metode pendekatannya apa, misalnya pendekatan fenomenologi, studi kasus, itu Anda tuliskan secara singkat saja. Dan juga nanti bisa Anda cantumkan di situ desainnya, desain penelitian Anda itu modelnya seperti apa. Lalu di bawahnya nanti bisa Anda ganti paragraf ya, kalau terasa masih pendek bisa Anda ganti paragraf, tapi kalau tidak pendek itu bisa Anda lanjutkan dengan penulisan rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu yang telah Anda rumuskan di situ, apa permasalahannya, itu bisa Anda copy lagi, pindah ke abstrak, bisa seperti itu. Atau enggak bisa Anda tuliskan secara global atau secara abstrak, situ juga bisa langsung kalimatnya. Tapi itu nanti mengena pada rumusan masalah Anda yang Anda tuliskan pada bab 1 itu ya. Itu bisa Anda pindah lagi ke abstrak. Lalu setelah rumusan masalah di situ Anda tuliskan di situ, Anda tulis juga hasil penelitiannya. Nah, dalam penulisan hasil penelitian ini kan misalnya Anda telah melakukan penelitian skripsi itu panjang sekali hasilnya. Nah, ketika Anda menuliskan di abstrak itu, tuliskanlah secara singkat saja apa hasil inti dari penelitian itu. Misalnya pertanyaan A, jawabannya A, pertanyaan B, jawaban B, C, pertanyaan yang ketiga itu jawabannya C. Nah, itu tuliskan secara singkat saja dulu. Selanjutnya setelah itu rumusan masalah dan hasil penelitian, apa lagi yang harus ditulis dalam abstrak. Nah, di bawahnya yang terakhir itu bisa Anda tulis pembaruan dalam penelitian atau enggak perbedaan dalam penelitian Anda. Nah, di situ juga bisa Anda tuliskan pembaruan dalam penelitian Anda, misalnya ya, pembaruan apa dari penelitian yang terdahulu, yang seperti apa. Nah, itu kalau dirasa terlalu panjang, cukup Anda sebutkan saja pembaruan dari penelitian Anda, apa yang terbaru di penelitian Anda. Jangan di situ Anda tulis di situ. Setelah kebanyakan para mahasiswa membuat abstrak itu dia menulis hingga pertanyaan dan hasil, sudah rumusan masalah dan hasilnya, lalu sudah seperti itu. Padahal di bawahnya itu kalau bisa itu ditulis lagi pembaruan dalam penelitian Anda itu apa, hal baru yang ada terdapat di dalam penelitian Anda itu, yang Anda temukan itu apa. Nah, itu dituliskan. Nah, setelah itu sudah proses yang menjadi suatu abstrak ya. Nah, ini dalam bentuknya abstrak itu ada yang menuliskan itu keywordnya malah di bawah, kata kuncinya malah di bawah, ada yang menuliskan kata kuncinya itu di atas. Nah, ini tergantung masuk ke buku panduan Anda sendiri-sendiri dari kampusnya masing-masing, itu diikuti. Nah, sebagian besar dalam penulisan abstrak itu seperti itu dari awal ya. Lalu misalnya penulisan abstrak dalam bahasa Inggrisnya apakah sama? Nah, dalam susunannya itu sama. Dalam penulisan bahasa Inggris pun sama seperti itu dalam penulisannya, langsung ke intinya. Yang penting jangan ada kata-kata di situ yang membuat kata-kata itu terjadi buletisasi atau kebingungan di dalamnya, kesana kesini kesana kesini, akhirnya nggak nyambung. Dan juga di situ ketika penulisan abstrak itu ditulis juga agak rapat dan berbeda dengan isi dalam skripsi Anda. Kalau skripsi Anda kan ditulis jaraknya itu 2 spasinya ya, 2. Kalau di dalam abstrak itu mepet, jadi berapa itu ya, kira-kira 1,5 kalau enggak 1 ya. Mungkin Anda cek lagi dalam buku panduan Anda, itu yang penting rapat dia. Nah, itu dalam penulisan abstrak dalam sistem penulisannya. Lalu kan kirinya itu mengikuti nanti, misalnya tidak seperti dalam isinya ya, luasnya kanan kirinya. Luasan kanan kirinya itu biasanya dia agak lebar dia dibanding dalam penulisan abstrak dibanding dalam penulisan isi di dalam skripsi Anda. Jadi dalam penulisan abstrak ini agak beda karena dia letaknya apa? Letaknya di bagian awal biasanya, bukan di bagian akhir. Letaknya malah di awal sebelum dari pembahasan skripsi Anda. Karena abstrak ini dirasa penting karena ini kalau misalnya ada dosen pembimbing maupun dosen penguji Anda
itu biasanya kan yang dibuka itu setelah cover itu dia membuka abstraknya, sebenarnya isinya menarik apa tidak, atau isinya ini bagaimana, yang saya akan uji ini nanti. Maka saya dicek dulu ini abstraknya, maka siapkan abstrak dengan baik, detail, yang nanti menggambarkan keseluruhan dari penulisan skripsi Anda. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Apabila masih ada yang Anda bingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe agar tetap update dalam mengupload berbagai tutorial tentang skripsi, disertasi, multitasking, atau video-video yang lain yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.